Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembuatan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari pembuatan aplikasi jurnal umum. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan dengan pembuatan aplikasi buku besar menggunakan Excel. Kompetensi yang akan kita pelajari: menerapkan format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Membuat format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Indikator pencapaian kompetensi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang format aplikasi jurnal umum. Untuk pertemuan kali ini, menerapkan format aplikasi buku besar, kemudian membuat format aplikasi buku besar. Bagaimana cara pembuatan aplikasi buku besar di Excel? Simak video berikut ini. Silahkan kalian buka file Excel aplikasi akuntansi Service Prima. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membuat jurnal umum, kemudian tambahkan sheet berikutnya, dan silahkan Anda buat tabel buku besar seperti berikut ini. Ada nama akun, posisi, nomor akun, kemudian tanggal, keterangan, ref, perubahan debit kredit, saldo debit kredit. Sini tanggalnya bulan Desember, kemudian tanggal 1, tanggal 31, keterangannya satu awal, posting jurnal umum. Yang tanda kuning ini, sel kuning ini nanti kita akan masukkan rumus-rumusnya. Sheetnya kita ganti dengan nama buku besar. Pada sel H2 nomor akun, kita akan membuat akun dengan memanfaatkan fitur data validation. Ini sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Kita klik data, kita taruh kursor di H2, kemudian klik data, pilih data validation. Settingnya, validation kriteria, allow-nya dipilih list, kemudian source-nya kita masuk ke sheet daftar akun, kemudian klik nomor akun ini di sel A3, di blok sampai di sel A28, kemudian klik tanda panah ini. Kalau sudah selesai, klik OK. Nanti muncul data validation seperti ini. Untuk posisi, kita menggunakan rumus sama dengan if kurung buka H2 sama dengan tanda kutip, titik koma, tanda kutip lagi 2. Ini maksudnya jika H2 itu kosong, maka posisi ini hasilnya adalah kosong. Jika tidak, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka H2 titik koma, tabel arraynya kita masuk di sheet daftar akun, klik sheet daftar akun, kemudian blok mulai A3 sampai dengan D28, kemudian jangan lupa diabsolutkan. Sini absolut semua A3 dan D28, kemudian titik koma. Kalau indeksnya kita isi 3, 1, 2, 3, karena ini kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4, kita isi 1, 2, 3 di posisi debit dan kredit 3. Kemudian rank lookupnya adalah false, kita pilih false, kemudian kurung tutup 1, kurung tutup lagi 1 kali, dan kalau sudah klik enter atau OK. Selanjutnya nama akun, kita akan menggunakan rumus sama dengan if kurung buka H2 sama dengan tanda kutip 2, titik koma, tanda kutip lagi. Ini artinya jika H2 kosong maka hasilnya adalah kosong atau tidak ada, titik koma, VLOOKUP kurung buka H2 titik koma. Tabel arraynya kita di daftar akun, kita blok dari mulai A3 sampai dengan D28, daftar akun, diisi daftar akun, kemudian diabsolutkan semua, kemudian titik koma, nama akun ini ada di kolom yang kedua, kita ketik 2, kemudian
titik koma false, kurung tutup 2 kali, enter. Kita akan coba hasilnya. Pilih nomor akun yang pertama 11100, maka ini ketemu sel F2D, kemudian sel C2 muncul kas. Selanjutnya untuk saldo awal tanggal 1 Desember, ini kita di sel G5 kita menggunakan rumus sama dengan if H2 sama dengan tanda kutip 2 kali, kemudian titik koma tanda kutip 2 kali. Jika H2 kosong maka kosong, titik koma. Kita menggunakan fungsi lagi VLOOKUP, buka H2 titik koma, kemudian kita masuk ke sheet neraca saldo. Anda blok sel A4 sampai dengan sel D29, jangan lupa diabsolutkan, kemudian titik koma. Karena tadi debit, maka call indeksnya ini ada di kolom yang ketiga, 1, 2, 3, kemudian titik koma, pilih false, kurung tutup 2 kali, enter. Ini muncul saldo debitnya adalah 11 juta, kas debit 11 juta. Kemudian untuk saldo kreditnya kita masukkan rumus sama dengan if kurung buka H2 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma tanda kutip 2 kali, titik koma VLOOKUP H2, titik koma tabel arraynya adalah neraca saldo. Kita blok dari mulai A4 sampai D29, kemudian jangan lupa diabsolutkan, titik koma call indeksnya adalah 4 karena kredit ini adalah kolom yang keempat, titik koma false, kurung tutup 2 kali, enter. Kemudian tanggal di sel A6 ini kita ketik rumus sama dengan H2. Ini nanti fungsinya untuk neraca saldo. Kemudian di perubahan debit ini kita posting jurnal umumnya 1 kali, jadi di aplikasi ini kita postingnya 1 kali, jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa, tidak satu persatu. Rumus di E6 kita ketik sama dengan if kurung buka H2 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma tanda kutip 2 kali, titik koma. Kemudian kita menggunakan fungsi sum if, dan if kurung buka ranknya, kita klik jurnal umum, kita mulai di sel D5, kita blok sampai dengan sel G26, jangan lupa diabsolutkan, kemudian titik koma, kriterianya, ini kriterianya kita pilih sel H2, kemudian titik koma, sum ranknya kita masuk lagi di jurnal umum, sum ranknya kita blok F5 kolom debit ini sampai dengan F27, kemudian diabsolutkan, kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Ini sudah muncul, jumlah perubahan debitnya adalah 8.500.000. Ini adalah penjumlahan dari untuk akun kas. Kalau sudah dijumlahkan, jika dijumlahkan nanti untuk posting kas di debit itu jumlahnya 8.500.000. Selanjutnya di perubahan kredit ini sama, cuma perbedaannya adalah di ranknya if kurung buka H2 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma tanda kutip, kemudian titik koma, ini menggunakan sum if kurung buka ranknya jurnal umum dari mulai A5 sampai G26, diabsolutkan, titik koma, kriterianya adalah H2, kemudian titik koma, summary-nya ini klik di jurnal umum, sheet jurnal umum, kita blok di kolom kredit mulai G5
sampai G26 diabsolutkan, kemudian kurung tutup 2 kali, enter. Untuk saldo setelah diposting jurnal umum, kita menggunakan rumus sama dengan if kurung buka F2 sama dengan D koma G5 ditambah dengan E6 dikurangi dengan F6 titik koma 0 kurung tutup. Ini maksudnya jika F2 itu posnya debit, maka nanti saldo debit ditambahkan dengan perubahan debit dikurangi perubahan kredit, jika tidak maka 0. Klik enter. Kemudian yang sel H6 saldo kredit sama dengan if kurung buka F2 sama dengan K, maka titik koma H5 ditambah dengan F6 dikurangi dengan E6 titik koma 0. Ini maksudnya jika posisinya kredit, maka saldo kredit ditambah dengan perubahan kredit dikurangi dengan perubahan debit, jika tidak maka 0. Klik enter. Ini sudah selesai untuk template buku besarnya. Kita bisa melihat di sini saldo untuk kas, saldo akhirnya adalah setelah posting jurnal umum saldonya debit 11.700.000. Dan kita kopikan, kita plug dulu A2 sampai dengan H8, kita kopikan ke bawah, kemudian kita akan ganti ini tadi kas, kita akan ganti di sini menjadi akun berikutnya 11.200. Di sini kas di bank muncul saldo debit 22 juta. Nah, selanjutnya kita kopikan ke bawah lagi, kita ganti akunnya di H20 itu 11.200 sudah 11.300. Nah, ini muncul piutang dagang saldonya 5 juta. Kopikan terus sampai ke bawah sampai semuanya sudah lengkap. Saldo akun berikutnya adalah 11.400. Kemudian kopikan ke bawah. Setelah 11.400, 11.500. Kemudian setelah 11.500, 12.100. Kemudian setelah 12.100, 12.110. Kemudian kopikan lagi, selanjutnya 12.200. Kemudian kopikan lagi, selanjutnya 12.200 sudah 12.210. Selanjutnya setelah 12.210, 21.100. Kemudian 12.100 sudah 21.100 sudah 21.200. Kemudian kita kopikan lagi 21.200, selanjutnya 21.300. Kita kopikan lagi 21.300 sudah 22.100. Kemudian kita kopikan lagi 22.100, 31.100. Kemudian ganti lagi 31.200. Kemudian 31.200 sudah 31.300. Kita kopikan lagi 31.300 sudah 41.100. Kemudian 41.100 sudah 51.000.
Selanjutnya setelah 51.000, 51.100, kemudian 51.100, 51.200, 51.300, 51.400, 51.500, 51.600, 51.600 sudah, 71.100, 71.100, terakhir 81.100. Kemudian Anda cek apakah sudah semuanya. Jika sudah semuanya, berarti kita sudah bisa membuat aplikasi buku besar. Demikian pembuatan aplikasi buku besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.